Hai, Siapa nih? Alkan. Akan lagi pakai baju apa? Cem, Apa? Cem. Habisnya kapan kalau yang beli layangannya kan anak-anak. Nah, kalau kemahalan kita jualnya kan kasihan anak-anaknya. Layangan ya kan ya? Chef itu ngapain? Mata tuh. Alkan testa MMP kerjanya itu dari cikgu. Ciku itu apa? Cikgu itu Natal di kampus-kampus itu loh. Mau tahu apa MMP dari cikgu? Ayo kita lihat yuk. Let's go. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih. Baji Dapu Cipi. Alas dan Alkan. It's our family vlog. Ayahku, cikgu, kuliah online. Mata kuliah, hukum media, dan komunikasi kampus Bicip Untak. Edisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini kita ketemu di kuliah online untuk mata kuliah Hukum Media dan Komunikasi untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Untak. Saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang materi pokok-pokok hukum media atau beberapa literatur yang kami gunakan, dan salah satunya adalah dari buku Dasar-Dasar Hukum Media yang ditulis oleh Hari Wiryawan. Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal yang mungkin sempat ditanyakan oleh teman-teman. Salah satunya mungkin akan ada muncul pertanyaan, kenapa kok rasa-rasanya studi hukum media di negara kita tuh masih relatif langka. Nah, memang itu bisa dibilang hampir betul, karena yang kita tahu hukum media pada umumnya yang akan dibahas hanya tentang hukum pers. Dan kelangkaan itu sebenarnya itu disebabkan karena rendahnya kesadaran perlu pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Karena di negara kita, pengaturan tentang media massa itu cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Nah, di sini kita akan membatasi ruang lingkup yang akan kita bahas. Ini kami ambil ada dari dua pendapat ahli hukum. Yang pertama, dari Omar Seno Aji, beliau adalah perintis hukum pers, dan dari Abdul Muiz, beliau adalah perintis hukum komunikasi. Dari pendapat Omar Seno Aji menyampaikan beberapa pengertian tentang hukum pers. Yang pertama adalah sebagai Code of Publication, jadi aturan mengenai publikasi. Nantinya ini akan berhubungan dengan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat, dan kebebasan pers. Dan nantinya itu pasti akan berkaitan dengan konstitusi negara, yang mana itu pasti akan ada sangkut pautnya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, Code of Enterprise. Jadi, peraturan hukum nantinya akan berkaitan dengan ekonomi perusahaan. Pers itu merupakan suatu industri yang mana pasti akan bersangkut paut dengan hukum perdata, hukum dagang, perburuhan, dan keuangan. Dan yang ketiga adalah Code of Profession. Hukum pers itu akan berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan ketika seseorang atau sekelompok orang melaksanakan profesinya. Dan ini nanti akan lebih banyak berhubungan dengan kode etik. Dan terakhir, atau yang keempat, hukum pers itu meliputi peraturan yang bersifat internasional atau Code of International Regulation. Itu adalah beberapa pengertian hukum pers yang disampaikan oleh Omar Seno Aji. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh Abdul Muiz. Beliau menyebut hukum komunikasi dengan istilah yang lebih luas. Jadi intinya hukum komunikasi itu mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antara manusia. Sehingga hukum komunikasi di sini itu tidak hanya terbatas untuk hukum media, tapi nantinya akan juga bersinggungan dengan komunikasi dalam pengertian yang luas. Dan Abdul Muiz menyampaikan media massa itu tidak hanya media cetak, tapi juga media penyiaran seperti TV dan radio, dan cyberspace atau informasi dari media yang berasal dari media di internet. Nah, ketika dibandingkan dua pendapat ahli hukum ini, kita dapat tahu akhirnya kalau apa yang disampaikan
hukum Marciano Haji itu terlalu sempit ya, karena dia hanya mengatur tentang hukum pers. Sedangkan kalau kita mendengar atau membaca pendapat dari Abdul Muiz itu terlalu luas, karena hukum komunikasi itu diartikan juga mencakup telekomunikasi, yang mana itu juga mengatur telepon seluler dan satelit yang sebenarnya itu tidak berhubungan dengan media massa. Sebagai informasi teman-teman, di Amerika Serikat ruang lingkup dari hukum media itu semuanya secara tegas ya ada di konstitusinya yang bernama First Amendment yang ada di Amerika Serikat, dan itu berlaku sudah sejak tahun 1791. Kalau sampai sekarang lebih dari 200 tahun berarti. Dulu ya ketika konstitusi atau hukum itu dibuat, media massa itu cuma mencakup surat kabar, majalah, dan buku. Tapi satu persatu media baru memperoleh pengakuan sebagai bagian dari The First Amendment. Jadi seperti media film, radio, dan TV itu pelan-pelan mereka satu persatu masuk ke dalam konstitusinya Amerika Serikat. Tapi meskipun radio, TV, kemudian film masuk, yang mana itu sebenarnya di luar atau melampaui dari pengertian pers itu sendiri, tapi di First Amendment-nya Amerika Serikat atau konstitusinya Amerika Serikat itu masih berbunyi tentang the press. Padahal harusnya itu berubah menjadi mass media. Karena TV, radio, film, dan sebagainya itu adalah pengertian yang melampaui dari pengertian the press. Cuman istilah di dalam First Amendment sendiri memang di sana dituliskan yang diatur itu adalah tentang kebebasan berbicara atau freedom of speech, terus kebebasan pers atau freedom of the press. Memang tulisannya press atau pers, tapi sebenarnya itu berkembang lebih jauh karena media elektronik dan bahkan media internet juga masuk ke dalam terminologi pengertian dari media itu sendiri. Beruntungnya di Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang mana pernah kita bahas di beberapa pertemuan kita sebelumnya. Negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon itu artinya mereka menjadikan kumpulan putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi itu sebagai salah satu sumber hukum utama, dan di sana pernah ada satu putusan dari hakim di Mahkamah Agung di Amerika Serikat itu memutuskan bahwa yang dimaksud media itu adalah pers itu sendiri, kemudian radio dan televisi. Kemudian itu tadi ruang lingkup, sekarang kita masuk ke batasan istilah yang nanti akan kita gunakan. Dan sebelum membahas ini, teman-teman, ada satu hubungan ya antara hukum media dan hukum komunikasi. Hukum komunikasi itu berada di paling atas sendiri, kemudian di bawahnya akan dijabarkan menjadi dua, yaitu hukum media atau hukum komunikasi massa dan hukum telekomunikasi. Hukum media itu akan dijabarkan juga menjadi tiga, hukum penyiaran, hukum internet, dan hukum pers. Dari sinilah teman-teman akhirnya muncul beberapa batasan istilah. Hukum komunikasi itu berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi, mulai dari penggunaan ranah publik gelombang radio sampai aspek teknisnya. Dan kemudian hukum komunikasi itu juga mengatur masalah kepemilikan dan perizinan. Bahkan terkait telepon, entah itu konvensional atau telepon seluler, radio dan televisi juga satelit komunikasi itu masuk ke dalam bagian hukum komunikasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Sedangkan hukum media sendiri itu hanya mengatur ketentuan tentang media massa sebagai alat komunikasi massa. Dan pers di sini itu dikategorikan ada tiga, pers cetak, penyiaran, dan internet. Jadi di sini akan tampak ada persamaan dan perbedaan antara hukum komunikasi dan hukum media. Persamaannya, hukum komunikasi dan hukum media itu sama-sama mengatur masalah penyiaran radio dan televisi. Dia juga mengatur kepemilikan dan perizinan. Perbedaannya, ini sebenarnya mengulang lagi apa yang disampaikan di depan tadi. Kalau hukum komunikasi itu meliputi masalah teknis mulai telekomunikasi. Tapi kalau hukum media itu lebih banyak isi atau materi komunikasi. Kalaupun misalnya ada masalah teknis itu hanya berkaitan dengan bidang media, khususnya penyiaran seperti ketentuan tentang standarisasi peralatan penyiaran, juga frekuensi gelombang radio dan jangkauan siaran. Nah, dari hukum media ini kan dijabarkan ada tiga tuh.
hukum penyiaran, hukum pers, dan hukum internet. Hukum penyiaran itu berkaitan dengan media penyiaran seperti radio, televisi, dan film, sedangkan hukum pers itu lebih ke media hukum cetak, dan hukum internet adalah media internet. Dan untuk materi saat ini akan kita batasi lebih ke hukum pers dan hukum penyiaran untuk hukum medianya. Karena memperhatikan regulasi di negara kita, undang-undang pers itu hanya mengatur tentang pers di sana dan penyiaran. Untuk materi kali ini akan kita batasi lebih ke hukum pers dan hukum penyiaran. Sebelum masuk lagi ke materi akan muncul pertanyaan, kenapa media kok harus diatur? Banyak hal alasan kenapa media harus diatur. Yang pertama, itu untuk pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan publik. Jadi, kepentingan umum atau kepentingan masyarakat ketika membicarakan dua hal itu, ya artinya negara harus turun. Negara harus ikut mengatur dalam konstitusinya mengenai hak asasi manusia. Dan salah satu unsur dari hak asasi manusia itu adalah menyatakan pendapat. Dan salah satu cara menyatakan pendapat di muka umum itu dengan menggunakan media massa. Dan yang kedua adalah kepentingan bisnis. Karena kita pasti tahu kan, ya, kalau suatu perusahaan media itu muncul, salah satu alasannya adalah untuk mencari laba atau bisnis oriented. Dari beberapa atau dua alasan tadi, ya, kenapa media perlu diatur, kita akan bisa tahu apa perbedaan antara media cetak dan media penyiaran. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari media cetak dan media penyiaran itu dari penggunaan alat untuk menyampaikan pesan pada massa. Media cetak itu menyampaikan pesan dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Kalau media penyiaran menyampaikan pesan lewat teknologi telekomunikasi, entah itu berupa audio ataupun audio visual, dan itu nantinya didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Nah, frekuensi gelombang radio inilah teman-teman yang dinyatakan sebagai milik publik. Karena itu milik publik, maka penggunaannya harus memperoleh izin dari publik sehingga nanti apa-apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi itulah kenapa teman-teman, media penyiaran yang dia menggunakan fasilitas publik ketika untuk distribusinya itu akan memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum ketimbang media cetak yang dianggap lebih longgar di mata hukum. Dan lagi-lagi karena media penyiaran itu menggunakan ranah publik, maka perlu suatu organisasi yang itu dinilai bisa mewakili kepentingan umum dan sekaligus mengawasi penggunaan frekuensi gelombang radionya. Di Indonesia, lembaga itu bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan kembali di perbandingan antara pers cetak dan pers penyiaran, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama punya prinsip jurnalistik yang juga sama. Cuman, dalam konteks hukum, pers penyiaran itu akan berbeda dengan pers cetak. Ketika membicarakan pers cetak, di sana ada ketentuan yang berisi prior restraint, yang mana hambatan sebelum dilakukan penerbitan pers itu tidak boleh dikenakan. Jadi yang dimaksud hambatan sebelum dilakukan penerbitan pers itu adalah apapun berita yang ditulis sebelum itu benar-benar belum dicetak di media cetak dan didistribusikan media cetaknya itu tidak boleh dihambat oleh siapapun. Berbeda dengan media penyiaran. Media penyiaran ada ketentuan prior restraint ini atau ketentuan tentang hambatan sebelum dilakukan penerbitan pers itu ada. Karena untuk mendirikan TV, mendirikan radio dari awal itu sudah harus punya izin dari pihak yang berwenang. Nah, cara-cara untuk mendapatkan izin inilah dinamakan sebagai salah satu ketentuan prior restraint. Itu bedanya pers cetak dan pers penyiaran. Pers cetak tidak boleh ada hambatan sebelum informasi itu dicetak dan didistribusikan, sedangkan media penyiaran seperti TV dan radio dari awal berdiri bahkan itu harus sudah dicek izin dan sebagainya. Sekarang kita mulai memasuki ke asas-asas hukum media.
diambil dari hal-hal yang diuraikan oleh Dennis McQuail. Beliau menyebutkan ada beberapa asas media, ada 6. Mulai asas kebebasan media, asas anti-sensor, asas pertanggungjawaban sosial, kemudian pembatasan kepemilikan, yang kelima perlindungan profesi, dan yang terakhir adalah perlindungan hak perseorangan. Yang pertama adalah asas kebebasan media. Dan membicarakan kebebasan itu sendiri dari masa ke masa pasti selalu berkembang. Mulai dari kebebasan, batasan, bagaimana cara melakukannya itu pasti selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, budaya, bahkan teknologi di suatu wilayah tersebut. Ini saya mencontohkan dengan apa yang ada di Amerika Serikat. Awalnya, ketika Kongres Amerika Serikat itu dirumuskan, itu di tahun atau di abad 18 dulu, itu cuma berlaku untuk koran dan majalah. Tapi sekarang, mau tidak mau, karena ada perkembangan teknologi dalam komunikasi dan informasi, akhirnya radio, TV, dan internet masuk dalam klasifikasi yang diatur dalam suatu media. Dan prinsip-prinsip kebebasan media itu secara hukum memang sebenarnya harus tercantum dalam konstitusi suatu negara. Karena kebebasan media sendiri itu adalah bebas mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi kepada massa melalui media massa. Kembali membicarakan tentang Amerika Serikat, di sana kebebasan itu artinya bukan berarti bebas, tapi di sana bebas itu ada batasannya. Kebebasan yang dimaksud di Amerika Serikat itu adalah seperti kebebasan menyatakan pendapat, itu adalah kebebasan berbicara dan kebebasan pers, yang mana kebebasan itu berakhir atau bisa berakhir ketika telah melanggar kebebasan orang lain. Jadi misal melanggar batasan-batasan atau memasuki area pencemaran nama baik orang lain, pencabulan, sampai tindakan makar. Itu adalah batasan kebebasan yang ada di Amerika Serikat. Itu asas yang pertama, ya. Sekarang kita masuk ke asas yang kedua, asas anti-sensor. Tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit di depan, sensor itu ada 2. Pertama, sensor preventif, kedua, sensor represif. Jadi kalau sensor preventif itu adalah sensor atau pencegahan yang dilakukan oleh suatu pihak di luar media untuk mencegah suatu berita sebelum berita itu disiarkan kepada masyarakat. Itu sensor preventif. Sedangkan sensor represif itu adalah sensor yang dilakukan setelah informasi itu terlanjur tersebar ke masyarakat. Dari 2 jenis sensor ini, yang dilarang oleh hukum media itu adalah yang jenis pertama atau yang preventif. Tapi kalau yang kedua atau represif itu diperbolehkan, karena itu menjadi media atau menjadi alat peringatan kepada si wartawan atau praktisi media ketika dia menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya atau melanggar hukum. Itu bisa dikenai sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi intinya ya, sensor itu fungsinya untuk mencegah suatu berita sebelum diberitakan. Dan itu hal yang terlarang di negara kita, atau itu termasuk sebagai kategori sensor preventif. Tapi intinya ketika suatu berita sudah terlanjur terbit, kemudian ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa keberatan, maka itu bisa disampaikan. Dan konstitusi atau peraturan tidak wajib memberikan perlindungan. Dan di sini wartawan harus berjuang sendiri mempertahankan argumentasinya terhadap pemberitaan yang sudah dia keluarkan atau dia terbitkan atau dia distribusikan. Tadi di depan kita sudah menyampaikan membahas tentang prior restraint. Itu kalau media cetak memang tidak boleh, siapapun tidak boleh menghambat pemberitaan suatu hal yang belum dicetak, suatu berita yang belum didistribusikan. Tapi setelahnya boleh kalau orang pengen keberatan terhadap pemberitaannya. Beda dengan media penyiaran. Dari awal sudah ada prior restraint. Dalam hal izin pendirian, itu semuanya ada. Terus, lagi-lagi kan muncul pertanyaan, kok beda? Media cetak tidak ada prior restraint, atau dilarang ada prior restraint, atau hambatan sebelum berita didistribusikan, tapi kok media penyiaran ada?
Lagi-lagi karena media penyiaran dinilai menggunakan ranah publik yang bernama gelombang radio. Jadi hambatan di awal itu sebagai alat kendali untuk menentukan apakah suatu media itu mendapatkan izin atau tidak dalam menyiarkan informasinya, atau media itu dalam beroperasi. Sekarang yang ketiga adalah asas pertanggungjawaban sosial atau perlindungan kepentingan umum dan perlindungan konsumen. Kalau di dua asas sebelumnya, asas kebebasan media dan asas anti sensor, itu adalah perlindungan kepada media. Tapi kalau asas pertanggungjawaban sosial ini adalah perlindungan kepada masyarakat atau massa. Dan di sini asas pertanggungjawaban sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perlindungan masyarakat dari materi media massa yang bersifat politik disebut perlindungan kepentingan umum. Dan yang kedua adalah melindungi masyarakat dari isi pesan media yang bersifat ekonomi, misal khususnya seperti iklan yang disebut perlindungan konsumen. Nah, untuk memberikan perlindungan konsumen ini dalam hukum kita itu dikenal dengan istilah hak jawab, dan ini pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang undang-undang pers. Di sana juga ada hak jawab. Jadi hak jawab itu adalah hak masyarakat yang mana dia merasa dirugikan terhadap pemberitaan suatu media. Masyarakat tersebut berhak melakukan koreksi dan membantah isi berita itu. Berikutnya yang keempat adalah asas pembatasan kepemilikan media. Di sini ada dua landasan tentang pembatasan kepemilikan media, yaitu dari sisi politik dan ekonomi. Karena media itu pasti ya, dari isinya ada muatan politis, dan dari ekonomi dia punya nilai ekonomi atau mencari keuntungan. Untuk pembatasan media dari segi isi politik itu tujuannya untuk menjamin adanya keberagaman pendapat. Dan keberagaman itu bisa dicapai melalui keberagaman media. Dan keragaman media itu juga bisa dicapai kalau terdapat keragaman pemilik media. Jadi pemiliknya bermacam-macam atau beragam. Kalau dari sisi ekonomi, asas pembatasan kepemilikan media itu bertujuan untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat. Jadi suatu usaha yang bidangnya sama, itu kalau dimiliki oleh pihak yang sama, akhirnya akan muncul persaingan yang tidak sehat. Tapi ketika suatu usaha di bidang yang sama dimiliki oleh beragam pemilik, itu bisa menciptakan yang sebaliknya, yaitu persaingan yang sehat. Jadi jangan sampai nanti ada monopoli dalam isi pemberitaan di media. Jadi kenapa itu ada asas pembatasan kepemilikan media yang harus diterapkan sih. Yang kelima adalah asas perlindungan terhadap profesi. Di sini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum profesional yang berkarya di dunia media seperti wartawan, produser, dan sebagainya. Kemudian ini juga penting ya untuk melindungi setiap karya cipta kalangan media, karena pasti karya cipta dari media itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Jadi jangan sampai terjadi penggunaan karya cipta ini diakui atau disampaikan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Untuk perlindungan profesi ini dalam proses kerja di media itu dikenal dengan istilah hak tolak. Ini juga pernah kita bahas bersama-sama di beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang undang-undang pers. Hak tolak itu adalah hak dari wartawan untuk menolak memberitahukan siapa narasumber yang diwawancarainya. Jadi kan teman-teman tuh sering kadang baca berita atau nonton berita di media itu dibilang menurut sumber kami, atau dia bilang menurut sumber-sumber diplomatik, atau menurut sumber-sumber di kantor itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk hak tolak, yaitu wartawan bisa menolak untuk memberitahukan siapa narasumber yang diwawancarainya. Jadi berita itu tidak akan menyebut jati diri narasumber karena memang narasumber meminta untuk namanya atau datanya dipublikasikan kepada masyarakat. Alasannya macam-macam ya, bisa alasan keamanan, politik, dan sebagainya. Dan di situ wartawan punya kewajiban untuk tetap menyimpan rahasia. Ini sebenarnya wartawan profesinya sama dengan profesi dokter, pengacara, notaris, di mana di sana ada ketentuan di mana dokter itu harus menjaga rahasia pasiennya, dan juga pengacara, notaris harus menjaga rahasia kliennya, sama seperti itu.
Dan ketentuan ini resmi ada diatur di Undang-Undang Pers kita. Cuman memang ada satu dan dua hal yang kadang wartawan itu harus atau diminta untuk mengungkap jati diri narasumber ketika berhadapan dengan pihak yang berwenang atau penegak hukum. Ketika misal diminta keterangan oleh polisi atau hakim yang mana wajib memberikan jawabannya. Tapi di satu sisi ada ketentuan hukum di Undang-Undang Pers yang menyatakan hak tolak itu, yaitu menolak untuk memberitahukan siapa jati diri narasumbernya. Terus yang keenam adalah asas perlindungan pribadi. Di sini asas ini berhubungan dengan kepentingan massa atau kepentingan orang banyak. Dan intinya adalah beberapa hal itu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi itu bukan merupakan bidang garap dari media massa. Nah, ini kadang agak susah tuh menentukan mana yang kepentingan umum, mana yang hak pribadi. Itu kadang sulit dibedakan batasannya karena tipis sekali. Nah, di sini hukum media itu harus bisa memberikan jaminan kalau hak pribadi itu mendapat perlindungan juga. Jadi ketika hak pribadi seseorang dirugikan, maka mekanisme yang mengatur secara hukum itu bisa digunakan untuk memulihkan kerugian itu. Tapi lagi-lagi teman-teman ya, asas-asas yang tadi kita bahas di atas ya, ada 6 tadi. Sifatnya teori, dan ketika itu harus diimplementasikan dalam suatu peraturan itu bisa bermacam-macam nanti. Tapi yang jelas asas-asas hukum tadi yang kita bahas bareng tadi itu paling nggak ya bisa berfungsi sebagai pedoman untuk membuat hukum seperti legislatif dan eksekutif menjadi landasan atau pedoman ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan untuk membuat undang-undang. Dan asas-asas tadi sebaliknya untuk masyarakat luas itu bisa juga menjadi alat untuk menguji, untuk menilai apakah suatu peraturan hukum yang sudah diterbitkan oleh pembuat undang-undang tadi sudah sesuai belum dengan asas-asas hukum media. Karena di negara kita itu menganut bahwa setiap orang itu bisa menyampaikan keberatan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Misal ada suatu undang-undang, ada suatu ketentuan, ada pasal yang menurut masyarakat tidak pas, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga atau kementerian yang dianggap tidak sesuai, itu bisa diajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Jadi ada tata caranya. Dan berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum media. Ini yang agak susah ya teman-teman ya, ketika kita membicarakan hukum media, karena ini agak berbeda dengan bidang hukum yang lain. Misal, ketika kita membicarakan tentang hukum pidana atau hukum perdata, itu lebih nyaman karena ada satu kodifikasi peraturan yang membahas pidana sendiri, perdata sendiri. Tapi ketika membahas tentang hukum di bidang media, itu tidak ada suatu peraturan yang menjadi satu. Tapi yang ada adalah peraturan yang terpecah-pecah dan bahkan ada ketentuan yang itu tercantumnya dalam suatu peraturan yang judulnya bukan tentang media. Misal seperti hak asasi manusia atau aspek ekonomi bisnis seperti pembatasan kepemilikan, itu diaturnya malah bukan di peraturan tentang media, tapi di peraturan yang lain. Untuk memudahkan kita yang membedakan mana sumber hukum, ini di sini dipecah jadi 3. Pertama ada sumber hukum fundamental, kedua ada sumber hukum media fungsional, yang ketiga ada sumber hukum media struktural. Yang pertama adalah sumber hukum media fundamental, itu adalah sumber hukum yang merupakan atau yang memuat materi tentang hal-hal mendasar dari suatu media, seperti ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat secara bebas, hak berkomunikasi, kebebasan berinformasi, dan juga kebebasan pers, dan masih banyak hal yang lainnya. Jadi kalau menyebutkan konkretnya ya, sumber hukum media fundamental itu seperti Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terus akan muncul pertanyaan mungkin ya, kok bisa kebebasan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Kan tentang undang-undang yang mengatur tentang demonstrasi dan sebagainya. Ya, demonstrasi kan tujuannya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, karena menyampaikan pendapat di muka umum ini disamakan dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat, maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menjadi atau masuk dalam kategori hukum media fundamental.
Sedangkan hukum media fungsional itu suatu aturan yang isinya mengatur tentang penggunaan atau fungsi dari hukum media fundamental yang tadi di atas kita bahas. Jadi lebih detail ya. Contohnya misalnya hukum media fungsional itu sumbernya seperti undang-undang tentang pers yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Terus undang-undang penyiaran itu akan kita bahas setelah UTS nanti, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum media struktural, itu artinya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sektor atau bidang kehidupan masyarakat yang tidak secara langsung mengatur media, tapi secara material berdampak bagi kehidupan media massa, entah secara langsung atau tidak langsung. Misal, peraturan tentang pidana, di sana juga mengatur tentang pidana atau hukuman bagi orang-orang yang menghalangi dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Kemudian juga contohnya undang-undang tentang perseroan terbatas. Memang nggak ada hubungannya, tapi ketika itu dihubungkan dengan media yang berbentuk badan hukum dan biasanya berbentuk PT, mau tidak mau akhirnya berhubungan dengan media. Makanya ini adalah contoh-contoh dari sumber hukum media struktural. Dan ini adalah bahasan yang terakhir, kita membahas tentang subjek hukum dan objek hukum media. Subjek hukum itu tidak hanya manusia atau naturalized person, tapi juga badan hukum atau reh person. Di sini subjek hukum media itu dibagi dua. Pertama pengelola media, yang kedua perusahaan media. Kemudian kalau objek hukum media itu intinya adalah segala hal yang berguna bagi subjek hukum dan biasanya itu berupa benda. Kalau dalam hal ini objek hukum media dikategorikan menjadi tiga, yaitu karya jurnalistik atau pers, yang kedua iklan, dan yang ketiga hiburan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, sumber hukum media yang berasal dari kategori pengelola media. Di sini adalah tiap orang yang terlibat dalam proses penyiapan bahan atau materi, atau juga terlibat dalam pengolahan, penyuntingan, dan penerbitan atau penyiaran isi media adalah termasuk kategori pengelola media. Bisa redaksinya, seperti wartawan, reporter, editor, dan sebagainya. Juga bisa penanggung jawab iklan, produser, dan sebagainya. Intinya, para pengelola ini punya tanggung jawab yang berbeda secara hukum, berdasarkan dengan jabatan dan kedudukannya dalam suatu kegiatan media. Karena subjek hukum media yang termasuk dalam kategori lembaga atau organisasi media itu adalah badan hukum tempat media itu ada. Kadang bentuknya bermacam-macam badan hukum, ada yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, dan sebagainya. Kemudian untuk objek hukum media, untuk kategori yang pertama adalah pers atau karya jurnalistik. Artinya kurang lebih ya, pers atau karya jurnalistik itu adalah isi media yang sangat penting karena di sini punya dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Misal, media cetak, surat kabar atau majalah. Kedudukan pers atau karya jurnalistik itu sangat penting karena masyarakat itu mencari media itu karena isi karya jurnalistiknya, isi persnya. Dan dari sisi ekonomi akan berpengaruh kepada keuntungan atau pendapatannya. Ketika pers atau karya jurnalistiknya membuat masyarakat tertarik, akhirnya semakin laku dan semakin dicari orang sehingga berpengaruh ke sisi ekonominya. Posisi karya jurnalistik ya untuk media cetak dan media penyiaran itu sebenarnya sama-sama penting, cuman porsinya berbeda. Kalau posisi karya jurnalistik di media cetak itu sangat strategis, dan sebaliknya kalau di media penyiaran seperti TV dan radio bisa dibilang kurang strategis. Karena seperti kita tahu, TV atau radio meskipun itu tayang 24 jam, itu bisa dihitung informasi tentang berita yang disampaikan itu tidak seluruhnya. Bisa dibilang media penyiaran lebih banyak menayangkan hiburan daripada informasi pemberitaannya. Itulah kenapa makanya karya jurnalistik atau pers dalam media cetak itu lebih strategis dibandingkan dengan dalam media penyiaran. Kemudian untuk objek hukum media dalam kategori iklan itu juga sangat vital karena ya semua tahu dari iklan akan menghasilkan keuntungan bagi media yang bisa berfungsi untuk melanjutkan atau menggerakkan roda dari media itu sendiri.
Kalau kita bandingkan dengan objek hukum media sebelumnya, yaitu pers atau karya jurnalistik, dibandingkan dengan iklan, perbedaannya adalah pers atau karya jurnalistik itu adalah isi informasi yang nyata dan itu ditayangkan atau ditampilkan atau disajikan secara objektif. Tapi kalau iklan itu bisa berisi informasi yang nyata atau juga berisi informasi yang fiktif dan itu disajikan secara subjektif. Misal, contoh pers atau contoh karya jurnalistik adalah misalnya kecelakaan mobil merek tertentu di suatu pegunungan. Itu nyata karena peristiwanya nyata. Tapi peristiwa mobil dengan merek tertentu itu bisa melewati tanjakan di pegunungan. Di periklanan itu bisa peristiwa nyata, tapi bisa juga trik kamera atau yang tidak nyata. Itu bedanya ya. Yang terakhir adalah objek hukum media dalam kategori hiburan. Dan salah satu fungsi media massa adalah melakukan fungsi hiburan. Ini seperti yang sudah kita pelajari di Undang-Undang Pers beberapa pertemuan yang lalu ya. Hiburan pun dikelompokkan jadi dua. Ada yang faktual, seperti musik, olahraga, dan ada yang non-faktual, seperti film, sinetron, drama, dan sebagainya. Oke, sekarang waktunya untuk kuis. Ada 3 pertanyaan untuk kuis. Yang pertama adalah Anda diminta untuk menyebutkan satu subjek hukum media yang menayangkan atau mempublikasikan atau mendistribusikan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Kalau sudah ketemu subjek hukum medianya apa, kemudian disambungkan dengan objek hukum media yang dihasilkan, yang tentu saja juga menyangkut tentang pendistribusian atau penyampaian informasi atau hal-hal terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa Anda juga harus mencantumkan dari mana sumber Anda mendapatkan pemberitaan tersebut. Dan terakhir, jangan lupa untuk menjelaskan subjek hukum media yang tadi menyampaikan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 itu termasuk kategori media apa. Tadi di materi sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang macam atau jenis media. Anda bisa menjawab di kolom komen video ini. Dengan format menjawab adalah menuliskan jawabannya terlebih dahulu, 1, 2, 3. Setelah itu Anda menuliskan data diri Anda dengan format kelas, spasi nama lengkap, spasi NBI. Penyampaian jawaban ditunggu paling lambat hari Rabu, tanggal 8 April. Terima kasih teman-teman sudah sama-sama kita belajar bareng di kuliah online untuk mata kuliah Hukum Media dan Komunikasi untuk kesempatan kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.